Berarti pelitanya orang bodoh tetap menyala selama ini? Menyala. Tetapi mohon maaf, tidak punya persediaan minyak. Akibatnya inilah orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Ini apa? Orang tua coba jawab, ini apa? Lingkaran. Ini apa? Ini apa? Oke. Saya tanya lagi, ini apa? Saudara nggak apa-apa, jawabnya sama nggak dosa juga nggak apa-apa saudara ya. Ya, ini apa? Ini apa? Saya tanya, ini saudara lihat bulat. Padahal ini buku. Apalagi ini apa? Kertas putih. Itu yang saya sebutkan sudut pandang. Kadang-kadang kita fokus sesuatu yang lebih kecil dan melupakan yang lebih besar. Kadang-kadang kita fokus sesuatu yang lebih kecil dan melupakan yang lebih besar. Nah, yang lebih kecil ini kalau saya ibaratkan masalah boleh? Yang lebih besar ini kalau saya ibaratkan janji Tuhan boleh? Boleh dong. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih besar mana? Masalah kita atau janji Tuhan? Tapi sering kita fokus yang mana? Janji Tuhan atau masalah? Makanya bilang kiri kanan, bertobat kau. Makanya banyak orang menyerah dalam hidupnya karena apa? Dia ingat hutangnya belum lunas. Dia ingat cicilan cendok belum selesai. Ya, cicilan ini sudah datang. Dia lupa bahwa sudah beberapa bulan berlalu. Dia selalu ditolong Tuhan. Sudah begitu banyak persoalan yang lebih besar dari yang ada. Dia pun ditolong Tuhan. Tetapi cara pandang yang salah membuat orang gampang menyerah dan putus asa. Oleh sebab itu hari ini saya mau kita berubah cara pandangnya. Fokus melihat janji Tuhan, fokus melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Kalau saudara sudah ngerti firman, cara pandangnya berubah. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan berubahlah dalam pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat mengerti dan dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang sempurna. Jadi cara pandang kita harus berubah. Bahkan dalam kitab Filipi dikatakan pikirkanlah apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Oleh sebab itu saudaraku hari ini kita mau telusuri ya gereja yang bijaksana dan gereja yang bodoh. Cara pandangnya mereka seperti apa? Ya, cara melihat mereka terhadap sesuatu hari Tuhan seperti apa. Jadi gereja itu tadi yang bijak ataupun yang bodoh. Tanya kiri kanan, kira-kira kamu yang mana? Yang paling enak mungkin ditanya, kambing atau domba? Kambing lah ya. Domba, amin. Sesama domba salaman dulu. Saudara disebut domba, apa artinya? Satu, ini. Domba itu punya ciri yang pertama, mendengar. Mendengarkan siapa? Mendengar gembala. Oke? Yang kedua, domba itu suka mengikuti. Ya jadi domba itu suka mengikuti ya. Ada persamaan antara yang bijaksana dan yang bodoh dalam perikop ini. Yang pertama tadi sama-sama pergi menyongsong, mempelai laki-laki, yaitu bicara gereja yang sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Jadi jemaat bodoh atau gereja bodoh dengan gereja bijaksana atau jemaat yang bijaksana ini sama-sama percaya akan kedatangan Tuhan. Sama-sama menantikan akan kedatangan Tuhan. Dan mereka sama-sama punya pelita. Saya sudah pernah sampaikan bicara pelita, bicara tentang hidup yang menerangi berdampak kepada yang lain. Berarti pelitanya orang bodoh tetap menyala selama ini? Menyala. Tetapi mohon maaf tidak punya persediaan minyak. Akibatnya inilah orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Jadi gereja yang bodoh itulah gereja yang akhirnya suam-suam kuku. Pelita kami hampir padam, berarti dari tadinya menyalanya besar, hampir padam mulai berkurang. Ini adalah gereja yang mulai berkurang gairahnya dengan Tuhan. Jadi perbedaan yang bodoh dengan yang bijaksana itu, yang bijaksana terus menyala-nyala. Sementara yang bodoh mulai berasap-asap. Jadi pendoa jangan awal-awal berapi-api, tapi lama-lama berasap-asap. Anak-anak muda jangan waktu muda saja kamu berapi-api. Giliran sudah menikah kamu kehilangan api yang sudah pernah kamu pegang dan kamu nikmati. Ketika muda cintanya dengan Tuhan luar biasa. Ketika muda pelayanannya dahsyat luar biasa. Giliran menikah bertambah usia, ibadah pun jarang.
Jemaat yang bijaksana, jemaat yang tidak kendor kerajinannya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi saya bisa tahu siapa rohnya yang menyala-nyala di sini. Dari mana? Dari kerajinannya, bos. Nah, saya berharap kita ini tetap menjadi orang yang pintar, tetap menjadi orang yang bijaksana. Maka perhatikan kerajinan. Tantangan gereja di akhir zaman adalah tentang kerajinan.